Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Nuclear weapon atau senjata nuklir bisa dietimologikan sebagai sebuah perangkat atau sistem senjata yang memanfaatkan bahan radioaktif fisil, umumnya uranium dan plutonium, yang sangat diperkaya untuk menghasilkan energi destruktif dari reaksi fisi atau fusi untuk menghasilkan impuls energi plasma dan daya ledak super dahsyat, bahkan ribuan kali lebih dahsyat daripada senjata konvensional pada umumnya. Ya, sejak diciptakan pertama kali di era tahun 40-an oleh tim ilmuwan Manhattan Project Amerika Serikat, perkembangan, desain, dan teknologi senjata nuklir telah mengalami beberapa kali pembaruan. Mulai dari generasi pertama senjata fisi murni atau biasa kita kenal dengan bom atom. Diberi nama bom atom karena faktanya generasi pertama senjata nuklir ini murni memanfaatkan proses reaksi fisi dari pembelahan nuklida atau inti atom, bahan radioaktif yang sudah terkompresi, hingga menghasilkan reaksi rantai nuklir. Tipe senjata fisi generasi pertama sendiri dibuat pada era 40-an, seperti bom Little Boy yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang, yang diketahui merupakan bom fisi berbahan uranium-235 yang diperkaya. Tapi bom fisi awal ini diketahui tidak terlalu efektif karena pada umumnya bahan utama bom fisi, yakni uranium-235 yang sangat diperkaya, tidak dapat menghasilkan reaksi rantai yang sempurna. Buktinya, dengan rasio 64 kg bahan uranium-235 yang diperkaya hingga 80%, diketahui hanya 1 kg uranium-235 yang dapat menghasilkan reaksi fisi dengan sempurna, yakni hanya sebesar 15 kiloton TNT atau sekitar 15.000 ton TNT. Sedang 63 kg sisanya hanya menjadi kontaminan yang tidak berguna. Karena ketidakefisienan itulah yang akhirnya membuat bom fisi uranium ini kemudian ditinggalkan. Dan nuklir generasi awal tipe yang kedua adalah bom fisi plutonium yang dijatuhkan di Nagasaki, Jepang, yakni bom Fatman. Bom ini diketahui lebih eksplosif dan destruktif daripada bom fisi uranium sebelumnya. Bom fisi ini menggunakan bahan plutonium-239 yang diperkaya hingga 90%, yang kemudian dibentuk menyerupai bola bowling. Biasanya kita kenal dengan pit atau inti iblis plutonium. Bom fisi plutonium ini juga memanfaatkan reaksi rantai fisi dan pembelahan nuklida plutonium atau inti atom plutonium-239 yang sudah terkompresi atau tertekan, sehingga memudahkan neutron untuk membombardir inti iblis yang terkompresi hingga menghasilkan ledakan fisi sebesar 22 kiloton TNT. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus juga pernah mengulas tentang bom fisi ini. Bom ini cukup efektif daripada bom uranium sebelumnya, karena bom ini hanya menggunakan plutonium seberat 6 kg di bawah massa kritis plutonium. Tapi akhirnya desain senjata ini kemudian ditinggalkan karena faktanya bom yang hanya memanfaatkan reaksi fisi murni tidak bisa menghasilkan daya yang lebih maksimal. Ya, dari situlah bom generasi kedua akhirnya tercipta setelah melalui berbagai riset yang sangat lama, yakni bom termonuklir atau hidrogen dengan desain Teller Ulam 2 tahap. Bom ini memanfaatkan reaksi fisi, kemudian sistem busi atau pengapian yang nantinya akan menghasilkan reaksi fusi dari penggabungan isotop hidrogen, yakni deuterium dan tritium. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus juga pernah mengulas tentang bom Teller Ulam ini. Bom ini menggunakan 2 tahap. Yang pertama adalah tahap fisi, di mana inti iblis plutonium dalam keadaan superkritis kemudian dikompresi, sehingga modular neutron dapat membombardir inti iblis yang sangat terkompresi hingga menghasilkan energi dan ledakan fisi berantai. Setelah ledakan fisi didapat, barulah tahap kedua, busi bekerja. Tahap busi atau pengapian bertujuan untuk menghasilkan plasma helium yang dapat meningkatkan ledakan fisi tahap pertama. Pada tahap busi, bahan-bahan seperti plutonium, temper uranium-238, lithium 6 deuterit, dan deuterium digunakan. Pada tahap kedua, hasil ledakan fisi tahap pertama akan ditingkatkan. Fungsi utama tahap kedua adalah menghasilkan ledakan fusi hidrogen atau plasma helium dengan suhu jutaan derajat Celcius, seperti pada fusi matahari. Pada tahap kedua ini, lithium 6 deuterit akan teriradiasi oleh neutron sehingga merubahnya menjadi tritium. Disitulah reaksi fusi terjadi ketika bahan tritium yang tercipta bersatu atau fusion dengan bahan lain, yakni deuterium.
Gabungan dua isotop hidrogen tritium dan deuterium inilah yang nantinya menghasilkan ledakan plasma fusi dengan suhu hampir sama dengan suhu matahari. Karena itulah bom generasi kedua termonuklir dijuluki bom hidrogen. Yang notabene bom ini menggunakan isotop hidrogen tritium dan deuterium untuk menghasilkan plasma fusi. Asal Anda tahu, hampir seluruh senjata nuklir yang ada di dunia saat ini menggunakan konsep generasi kedua Teller ulam karena dianggap sangat efektif untuk memaksimalkan pembakaran atau pereaksian bahan radioaktif hingga menghasilkan ledakan yang sempurna. Kemudian bom nuklir generasi ketiga adalah konsep bom nuklir yang dikembangkan pada era 70 dan 80-an. Bom-bom generasi ketiga seperti perangkat termal sinar X dan senjata termonuklir emisi neutron atau bom neutron. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus juga telah membahas tentang bom neutron, di mana bom ini memanfaatkan reaksi termonuklir untuk menghasilkan ledakan neutron. Bom neutron bekerja dengan memanfaatkan kelimpahan neutron, tidak seperti bom termonuklir generasi kedua, yang tujuan utamanya menghasilkan plasma fusi helium. Kemudian, bom kobalt. Ya, bom kobalt juga termasuk senjata nuklir generasi ketiga. Yang diketahui, senjata nuklir generasi ketiga jarang digunakan untuk pelayanan militer. Hanya beberapa prototipe senjata ini yang diketahui pernah dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Rusia. Dan kemudian selanjutnya adalah senjata nuklir generasi keempat. Senjata nuklir generasi terbaru ini sudah memasuki tahap riset dan pengembangan sejak tahun 80-an. Dan hingga kini proses pengembangan senjata nuklir generasi keempat terus dilakukan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, dan Cina. Bom nuklir generasi keempat dikenal dengan nama Pure Fusion Weapon atau senjata fusi murni. Konsep senjata nuklir generasi keempat ini adalah memanfaatkan ledakan murni fusi termonuklir, yang artinya bom ini akan bekerja dengan memaksimalkan ledakan fusi hidrogen untuk menciptakan ledakan plasma helium murni. Ya, seperti yang kita tahu, bom nuklir yang digunakan saat ini adalah senjata nuklir generasi kedua, yakni termonuklir 2 tahap yang menggunakan tahap primer fisi dan tahap sekunder fusi atau pengapian hidrogen. Pada konsep senjata nuklir generasi keempat, nantinya para ilmuwan dan pembuat senjata nuklir akan menghilangkan tahap primer fisi. Senjata generasi keempat akan murni memanfaatkan reaksi fusi, yakni penggabungan isotop hidrogen untuk menghasilkan plasma helium. Tapi diketahui, untuk menghasilkan ledakan fusi hidrogen murni tanpa melakukan proses fisi sebelumnya adalah masalah yang sangat rumit. Diketahui miliaran dolar telah digelontorkan untuk proyek pengembangan fusi murni, dan hingga kini proyek tersebut belum menghasilkan atau menemukan resep atau komposisi yang pas untuk menciptakan bom fusi murni tersebut. Karena untuk menghasilkan ledakan hidrogen murni mandiri tanpa bahan primer fisi, yakni plutonium dan uranium, sangatlah sulit. Pada bom fusi murni, nantinya isotop hidrogen, yakni deuterium dan tritium, harus mendapatkan tekanan atau kompresi mandiri agar kedua isotop tersebut benar-benar menghasilkan reaksi fusi. Tapi seandainya bom fusi murni benar-benar dapat diciptakan, bom ini bisa lebih efisien, murah, lebih ringkas dan ringan, dan tak akan menghasilkan kejatuhan radioaktif berat. Karena bom fusi murni tidak perlu menggunakan bahan fisi, yakni plutonium dan uranium. Bom fusi murni hanya akan bekerja untuk memaksimalkan isotop hidrogen seperti tritium dan deuterium untuk menghasilkan plasma super panas. Ya, dan demikian adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang senjata nuklir generasi keempat. Jangan lupa ya, like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Profesor Kardus dari Los Alamos mengabarkan.